Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gilbran Aulia Muhammad, Hani Hidayatus Saputri, Dea Bulan Sabila, Iqbal Ardilatansa, dan Sahnika Firdaus. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kode Etik Keperawatan Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perawat. Perawat adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintahan Republik Indonesia. Terregister dan diberikan wewenang untuk melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya adalah kode etiknya sendiri memiliki 5 pokok yang menjadi dasar dari seluruh praktik keperawatan di Indonesia, yaitu yang pertama, perawat dan klien. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Perawat juga dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama klien. Tanggung jawab utama perawat juga adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nomor 2, perawat dan praktik. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Perawat juga dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan pertimbangan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi kepada orang lain. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Selanjutnya, perawat dan masyarakat. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memperkarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Nomor 4, perawat dan teman sejawat. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Yang terakhir, perawat dan profesi. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan, serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Yang terakhir, perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif, demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Bersamaan dengan kode etik psikologi, kode etik keperawatan Indonesia sama dengan kode etik yang ada di psikologi. Yang pertama, baik perawat maupun psikolog dalam memberikan pelayanan wajib menghargai harkat dan martabat manusia serta hak-hak yang mereka seharusnya peroleh. Yang kedua, baik perawat maupun psikolog wajib merahasiakan mengenai data-data klien yang bersangkutan dengan tugasnya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga,
baik perawat maupun psikolog wajib memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang kompetensi masing-masing melalui belajar yang terus-menerus. Yang terakhir, yang keempat, baik perawat maupun psikolog wajib senantiasa memelihara mutu pelayanan disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien, yaitu persamaan yang ada di Kode Keperawatan Indonesia dengan Kode Etik Psikologi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai pemaparan tentang persamaan kode etik perawat dan kode etik psikolog. Persamaan yang kelima, baik perawat ataupun psikolog dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan informasi yang ilmiah serta akurat, sehingga dalam praktiknya tidak boleh terjadi yang namanya pengambilan keputusan secara mengada-ngada. Setelah itu, persamaan yang keenam, baik perawat ataupun psikolog harus bersikap profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian, persamaan yang ketujuh, baik perawat ataupun psikolog harus menjaga dan membina hubungan baik terhadap sesamanya ataupun terkait tenaga-tenaga yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh profesi tersebut. Setelah itu, persamaan yang kedelapan, baik perawat ataupun psikolog wajib menjaga atau melindungi kliennya dari praktek-praktek yang tidak kompeten, tidak etis, maupun tidak legal. Dan yang terakhir, persamaan yang kesembilan, baik perawat ataupun psikolog memiliki peran yang paling penting dalam penentuan standar pendidikan serta pelatihan untuk generasi selanjutnya, sehingga pelatihan-pelatihan yang diadakan pada saat ini ataupun pendidikan-pendidikan yang dilakukan pada saat ini adalah berdasarkan kontribusi serta standar yang diberikan oleh perawat-perawat ataupun psikolog yang ada pada saat ini. Selanjutnya adalah perbedaan kode etik keperawatan dengan kode etik psikologi. Yang pertama adalah spesifikasi pendidikan yang berbeda. Perawat adalah seluruh orang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan hingga dalam bidangnya ditentukan oleh jenis pendidikan yang ia peroleh. Sedangkan psikolog hanyalah orang yang mengenyam pendidikan linear pada psikologi, baik itu pada strata 1 maupun 2-nya, sedangkan bidang-bidangnya ditentukan oleh peminatan di strata 2. Yang kedua, orang yang telah melalui pendidikan keperawatan di strata 1 boleh melakukan praktek keperawatan sesuai dengan bidangnya dan dapat melakukan praktek spesialis keperawatan di bidang tertentu jika mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan orang yang mengambil pendidikan S1 psikologi belum dapat melakukan praktek psikologi dan harus melanjutkan ke pendidikan S2 bidang profesi agar dapat melakukan praktek psikologi. Yang terakhir, yang ketiga adalah kode etik perawat tidak mengatur mengenai hubungan majemuk serta keakraban serta seksual terhadap kliennya, sehingga tidak menjadi permasalahan jika dalam prakteknya perawat memiliki keakraban seksual dengan kliennya. Sedangkan psikolog harus sangat menjaga diri dari keakraban tersebut dan bersikap netral terhadap kliennya. Dan jika hubungan majemuk serta keakraban seksual itu memang sudah terjadi sebelum adanya praktek tersebut, maka klien tersebut harus dialihkan kepada psikolog lain demi menghindari kemungkinan adanya subjektivitas serta bias pada hasil prakteknya. Demikian presentasi kami dari kelompok 3 tentang kode etik keperawatan serta persamaan dan perbedaan antara kode etik psikologi dan kode etik keperawatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.